Selamat pagi pemirsa. Top 2 jempol buat Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK yang kembali meluruskan jalannya demokrasi di negeri ini. Dalam putusan pada Kamis 14 November 2024 kemarin, MK memasukkan pejabat daerah dan juga TNI Polri sebagai subjek hukum yang dapat dipidana jika melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dan sebelum adanya putusan MK itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota hanya memerintahkan pejabat daerah dan TNI Polri bersikap netral dalam pilkada. Namun UU itu tak mencantumkan sanksi bagi pelanggarnya. Inilah editorial Media Indonesia edisi 16 November 2024 dengan tema netralitas setengah hati. Bersama saya Yohana Margareta, dan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 021 583 9900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisna Winata. Mbak Kania, selamat pagi. Halo, apa kabar? Sehat Mbak Kania pagi ini? Sehat. Alhamdulillah. Mbak Kania, tema kita tentang netralitas setengah hati, tapi kita yang pasti full hati membahas edisi Media Indonesia kali ini, dan kita awali terlebih dahulu dengan pembahasan 3 headline utama yang diangkat oleh Media Indonesia. Ada beberapa update informasi terkini pemirsa yang sangat menarik. Kita update dulu Mbak Kania terkait dengan perjalanan Pak Prabowo ini di forum APEC. Prabowo ajak berdamai. Berdamai tentang apa ini? Ya, ini kemarin ini salah satu ini di forum APEC ya, masih dalam lawatan kunjungan di luar negerinya Prabowo Subianto, memberikan pidato di APEC CEO Summit yang kemudian menyampaikan ajakan untuk berdamai. Ada beberapa poin penting sebenarnya dalam pidato yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, antara lain menekankan bagaimana kawasan Asia Pasifik ini adalah kawasan yang sangat penting. Terutama juga untuk Indonesia ya, karena 9 dari 10 mitra dagang terbesar Indonesia itu ada sebagai anggota dari APEC gitu ya. Jadi menjadi penting sekali, dan bahwa ajakan berdamai ini kalau kita bicara dalam konteks dunia saat ini, di mana yang kita tahu instabilitas terutama yang disebabkan oleh konflik geopolitik menyebabkan ya arus perdagangan agak sedikit terganggu saat ini. Jadi ajakan berdamai ini tentunya adalah ajakan yang sangat tepat sekali, terutama ketika kemudian Prabowo Subianto juga menyampaikan beberapa aspirasi ya pemerintahan yang baru. Nah, salah satu yang kemudian disampaikan adalah peluang kolaborasi, salah satunya adalah di sektor energi. Dan yang perlu digarisbawahi yang kemudian juga disampaikan oleh Prabowo Subianto adalah bahwa Indonesia punya ambisi untuk mencapai kemandirian energi hijau atau ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah, bahkan mengatakan bahwa bisa mencapai 100% energi terbarukan dalam beberapa tahun ke depan. Ini adalah janji yang luar biasa begitu yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya pada APEC CEO Summit 2024. Dan perlu diketahui bahwa ini yang menghadiri tidak main-main. Ini adalah para pemimpin bisnis dari tentunya negara-negara, kalau kita tahu ya, kan APEC ini mewakili 40% dari populasi dunia, 44% nilai total perdagangan dunia, dan 55% GDP dunia. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa APEC ini adalah pasar utama RI, gitu ya. Jadi sangat kontekstual begitu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ya mudah-mudahan gayung bersambut begitu ya. Iya, kalau melihat gaya Pak Prabowo, diplomasi beliau dengan beberapa pemimpin negara adidaya, khususnya memang memberikan motivasi dan semangat tersendiri ya Mbak Kania. Ketika kemudian Pak Prabowo juga berani kemudian menyampaikan dan bertanya soal Palestina, di mana kedamaian dan stabilitas global itu memang akhirnya nanti akan berdampak pada stabilitas ekonomi dunia juga. Betul. Prosperity itu adalah kuncinya, katanya seperti itu, menuju perdamaian. Betul sekali. Itu tadi untuk halaman pertama, stabilitas ekonomi yang ingin dicapai juga dalam misi perjalanan Pak Prabowo. Tapi sayangnya kali ini juga ada instabilitas hati Mbak Kania, karena timnas kita kalah. Iya. Kalah dari Jepang, jalan timnas semakin terjal. Iya. Dan skornya mencolok lagi. Iya, 4-0. Ya, walaupun memang kita akui Jepang kan memang sudah pemain kawakan ya Mbak Kania. Ada sedikit harapan kemarin jangan sampai terlalu mencolok begitu ya kekalahannya ya. Tapi ya apa boleh buat gitu.
membuat katanya langkahnya itu jadi semakin terjal karena baru 3 poin dikemas dari 5 pertandingan yang sudah dilalui begitu. Tapi masih ada kesempatan katanya seperti itu ya. Masih ada kesempatan ya. Walaupun terjal, tapi yang pasti memang harus optimis. Kita Selalu ya dari harus. Coach STY mengatakan masih ada kesempatan katanya paling tidak untuk peringkat 3 dan 4 katanya seperti itu. Iya, tapi kita masih berbangga Mbak Kan ya, karena performance dari timnas kita dari beberapa tahun terakhir memang luar biasa sampai di level-level tertentu. Oke, ini kalah dari Jepang, tapi kemarin bisa mengalahkan tim-tim yang juga kaliber di dunia. Ya kan? Ada Bahrain kesempatan dan ya macam, untuk bertemu dengan tim-tim kaliber dunia. Baik, itu tadi soal timnas. Nah, sekarang masih di halaman 2, ada ruang untuk menunda PPN 12%. Nah, Mbak Kania, walaupun kemarin Bu Sri Mulyani sudah menyampaikan sebenarnya akan tetap ditetapkan 12% di tahun 2025. Ya, karena sudah ada undang-undangnya. Karena sudah ada undang-undangnya, tapi kemudian dari Wakil Ketua DPR mengatakan bahwa ya mungkin masih ada ruang, masih ingin tinggal sebulan lagi, tapi ya, tapi ingin masih diajak untuk berdiskusi dan mengkaji ulang untuk penerapan tarif pajak tersebut, begitu. Pemerintah dan juga DPR ingin duduk kembali melakukan penyesuaian kebijakan penaikan tarif PPN, dikatakan paling tidak dari angka tarifnya, begitu ya. Angka tarifnya apakah kemudian misalnya bisa dilakukan penyesuaian melalui peraturan pemerintah, begitu, karena tarif paling rendahnya itu sebenarnya bisa ditetapkan di 5% dan paling tingginya itu di 15%, begitu. Nah, apakah kemudian itu bisa memberi ruang untuk penyesuaian lebih lanjut, begitu. Nah, yang pasti dari Wakil Ketua Komisi 11 gitu Hanif Dakiri mengatakan bahwa masih ada upaya begitu untuk melakukan diskusi lebih lanjut, walaupun memang sudah ada undang-undangnya begitu yang dikatakan oleh Bu Ani kemarin memang sudah tidak bisa kemudian dibatalkan. Di tengah memang ada suara-suara ya baik dari masyarakat maupun juga dari pengusaha gitu yang mengatakan bahwa sepertinya kok kurang bijaksana begitu ya untuk menerapkan kebijakan tersebut gitu. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya dari analis kebijakan ekonomi dari Apindo juga mengatakan ini pernah sebenarnya pernah dilakukan gitu penundaan sebelumnya itu, misalnya ketika penundaan dilakukan untuk pajak karbon gitu. ya, Jadi tidak bisa dibatalkan tapi bisa ditunda ya. bisa timingnya. ditunda, betul. Baik. Kita tunggu nanti seperti apa update terkini terkait dengan PPN 12% ini, dan Mbak Kania kita akan ulas juga tentang netralitas setengah hati, tapi sebelumnya kita saksikan dulu pemirsa tayangan yang satu ini. Netralitas setengah hati. Top 2 jempol buat Hakim Mahkamah Konstitusi yang kembali meluruskan jalannya demokrasi di negeri ini. Dalam putusannya pada Kamis 14 November lalu, MK memasukkan pejabat daerah dan TNI Polri sebagai subjek hukum yang dapat dipidana jika melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Sebelum adanya putusan MK itu, Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota hanya memerintahkan pejabat daerah dan TNI Polri bersikap netral dalam pilkada. Namun undang-undang itu tak mencantumkan sanksi bagi pelanggarnya. MK tak mau undang-undang tentang pilkada yang dibuat susah payah itu bahkan berkali-kali direvisi hanya menjadi macan ompong yang hanya galak saat mengaum. Lewat putusannya, pejabat daerah dan TNI Polri kini dapat dipidana paling lama 6 bulan dan atau denda maksimal 6 juta rupiah jika terbukti berpihak dalam pilkada. Ketidaknetralan pejabat daerah dan TNI Polri memang kisah lama yang terus terpelihara hingga saat ini, baik itu dalam gelaran Pilpres maupun Pilkada. Para calon pemimpin, terutama petahana, mengerahkan alat-alat negara untuk memuluskan kemenangannya. Media massa bahkan tak ada habisnya memberitakan pelanggaran netralitas pada alat negara itu sejak presiden dan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat mulai 2004. Meski undang-undang telah memerintahkan netralitas, tak ada yang takut untuk melanggarnya. Utamanya karena sanksi bagi pelanggarnya yang teramat minim alias nggak ngefek. Untuk menyegarkan ingatan, jelang pelaksanaan Pilpres 2024 pada Februari silam, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN telah memprediksi jumlah pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 akan mencapai 10.000 kasus.
Jumlah itu naik 5 kali lipat dibandingkan pada pilkada serentak pada 2020. Angka pelanggaran itu merupakan hasil hitungan matematis KASN mengacu pada pilkada 2020 yang saat itu digelar di 270 daerah. Saat itu pelanggaran netralitas ASN cukup tinggi, mencapai 2.304 kasus. Menurut KASN, potensi pelanggaran netralitas dalam Pilkada Serentak 2024 akan lebih tinggi lagi karena digelar di 545 daerah, yakni 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Itu semua terjadi lantaran minimnya sanksi terhadap alat negara yang melanggar prinsip netralitas. Padahal Undang-Undang Nomor 5 /2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, Undang-Undang Nomor 34 /2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan Undang-Undang Nomor 2 /2002 tentang Kepolisian telah memerintahkan netralitas alat negara dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Namun apalah arti sederet peraturan itu jika sanksinya teramat minim? Meski diapresiasi, putusan MK di atas juga tak menjawab tuntas masalah netralitas. MK hanya menjatuhkan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda maksimal 6 juta rupiah. Apalah arti 6 juta rupiah bagi seorang kepala bagian atau kepala dinas? Tinggal bayar, beres urusan, tak ada efek yang menjerahkan bagi pelanggarnya. Apalagi rasa malu sudah nyaris hilang di negeri ini. Tak ada yang ragu untuk berbuat salah karena ia tak sendirian melakukannya. Putusan MK itu mestinya memprovokasi pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk memperbaiki undang-undang tentang pilkada. Dalam pertimbangannya, MK menilai netralitas aparatur negara baik sipil maupun militer dalam pilkada merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. MK berpandangan dengan netralitas aparaturnya, negara dapat menjaga keadilan serta hak warga negara untuk mengikuti pilkada sesuai prinsip jujur dan adil. Mumpung baru 2 bulan menjabat, DPR dan pemerintah sebaiknya segera memperbaiki aturan pilkada demi tegaknya demokrasi yang bermartabat. Jika ditunda, keburu masuk angin karena sudah terkontaminasi gemerlapnya kekuasaan. Ya, itu tadi tema kita kali ini pemirsa, dan Anda dapat menyampaikan tanggapan melalui line interaktif 021 583 9900 dan kita akan jeda dulu. Sesaat lagi editorial akan segera kembali. Ya, pemirsa, kembali di editorial Media Indonesia dan langsung kita akan membahas bersama Mbak Kania Sutisnawinata. Mbak Kania, ya. Ini pertama kali MK menelurkan sebuah putusan tentang sanksi netralitas ya. Persoalannya, Dan layak kita kasih 2 jempol? 2 jempol. Tapi tetap ada tapinya dengan 6 bulan pidana maksimal dan maksimal 6 juta untuk dendanya. Sudah cukup belum untuk mewakili efek jerah yang diharapkan? Karena ini kan masa integritas dan netralitas gitu. Iya, ya, tapi paling tidak ya itu kan harapannya adalah dari DPR, dari pemerintah melihat bahwa ini sepertinya harus dibuat sesuatu gitu ya. Karena yang namanya netralitas itu kan penting untuk kita jaga bersama-sama gitu. Kenapa? Ya karena kan efeknya negatif tentunya terhadap bagaimana kita menjaga prinsip-prinsip demokrasi ditegakkan dalam penyelenggaraan pemilu. Mengapa penting? Ya karena ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menjaga harapan masyarakat gitu ya. Nah, kalau bahwa dilihat, penyelenggaraan tuh adil, jujur dan lain sebagainya gitu. Kalau dilihat dari angka kasusnya sendiri dari pengalaman sebelumnya Mbak Kania, dengan efek jera putusan ini, itu bisa dibayangkan mungkin penjara juga akan penuh ya, seperti Mbak Kania tadi sampaikan ya. Betul, betul. Karena kan dari KSN juga mengatakan nih, bisa jadi di pemilu 2024 ini bisa mencapai 10.000 kasus jumlah pelanggaran netralitas ASN. Bisa naik 5 kali lipat dibandingkan pada pilkada serentak tahun 2020. Ini merupakan hasil hitungan matematis mengacu pada angka di pilkada 2020 yang saat itu digelar di 270 daerah. Sementara di tahun ini kan 2 kali lipatnya begitu ya. Jadi bisa dibayangkan. Paling tidak ini kan sudah ada sanksi pidananya begitu. Karena itu yang dirasa masih kurang untuk mengatasi ketidaknetralan yang terjadi, dan setiap tahun itu setiap kali penyelenggaraan itu selalu ada laporannya begitu ya. Harusnya bisa lebih besar begitu ya untuk pidananya. Baik, Mbak Kania, sebelum kita lanjutkan ada penelpon yang sudah tersambung bersama kami. Yang pertama ada Pak Ondo Silitong, ada di Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Johanna Margareta, Mbak Kania. Ya. Pak Undo silakan singkat saja ya Pak. Silakan Pak. Iya, keputusan MK ini tentang netralitas ASN TNI Polri saya kira nggak ngefek apa-apa ya. Karena menurut saya kalau cuma dihukum pidana 6 bulan atau denda 6 juta itu kecil sekali kalau yang didukung berani membayar puluhan kali dari 6 juta. Kemudian kriterianya tidak jelas ya, harus dijelaskan dulu sedetail-detailnya, jangan hanya karena fasilitas negara digunakan atau ikut kampanye. Pertanyaan saya, kalau ASN TNI Polri harus netral, bagaimana dengan pejabat politik? Menteri boleh nggak dukung-mendukung? Presiden boleh nggak? Kemudian mengharapkan DPR memperbaiki undang-undangnya, ini sulit Mbak, karena ingat calon gubernur, wali kota, bupati itu biasanya mayoritas sekda, dinas, DPR, DPRD, mereka juga. Jadi mereka lebih suka undang-undangnya ya seperti ini aja, yang tidak ngefek apa-apa kalau cuma 6 juta. Makasih. Terima kasih Pak Undo dari Bekasi, dan ini ada Bu Indra ya dari Cirebon. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana Margareta dan Mbak Kania Sutisnawinata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Ya Ibu Indra singkat boleh ya? Silakan. Ya. Bagaimana kita bisa mengharapkan netralitas ya? Karena kami sendiri memilih. Orang yang memilih itu punya pilihan di hati, jadi sulit juga untuk mengungkapkan netralitas. Dan lagi berkaca kepada yang lebih di atas, Mbak Yohana. Ketika Presiden ditanya mengenai pidatonya yang agak dalam tanda kutip cawe-cawe itu, beliau menjawab bahwa saya waktu itu berbicara sebagai ketua partai, bukan sebagai presiden. Nah, kami boleh nggak bicara begitu? Saat saya bicara, saya bukan sebagai ASN. Nah, itu yang jadi pertanyaan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon, dan langsung kita ke Pak John Veto dari Batam. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Mbak Kania, salam sehat selalu ya. Salam sehat. Silakan singkat ya Pak. Ya, Terima kasih. Yang dibedah oleh Ditjen Pegiri netralitas setengah hati. Memang kita memang carut marutnya ya, apalagi dengan pilkada serentak 2024 ini, tiada henti setiap hari itu masalah netralitasnya aja yang lihat. Jadi viral netralitas ini di mana-mana. Tapi syukur alhamdulillah juga kita dengan putusan MK tanggal 14 kemarin itu ya ada secercah harapan lah ya. Ada apa sedikit, ada nilai kejutnya ya, nilai kejutnya sedikit, tapi sedikit aja, sama dengan penelpon pertama kedua tadi. Seharusnya substansinya ya memang DPR, di DPR itu. Cuma kena sanksi cuma 6 bulan, kurungan 6 juta. Jadi ini Mbak Gania, kita ini memang benang kusut yang harus diurai, harus selesaikan netralitas ini. Betul-betul ya sebenarnya kalau saya lah Pak, harus malu dia. Yang melakukan Baik, itu yang Pak tidak Ondo. netral itu Masih padahal kami, bunyi, Pak kan, John. kadang-kadang boleh order besar di mana-mana kan. Tapi dia melanggar itu. Jadi kita memang tergantung kepada sumber daya manusianya, kepada individu manusianya masing-masing aja sebenarnya. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau, dan sebelumnya ada Bu Indra dan Pak Undo. Sedikit saja komentar terkait dengan para penelpon tadi, Mbak Kania. Iya, diterima dengan baik begitu ya. Semua punya pendapatnya masing-masing. Tapi saya tertarik untuk menyampaikan atau menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak John begitu. Tadi ada secercah harapan begitu. Itu yang paling utama. Tentunya kita juga ingin memberikan apresiasi kepada MK begitu, lagi-lagi gitu dengan putusannya ingin membalikan gitu lurusnya jalan demokrasi di Indonesia begitu ya. Paling tidak yang terdepan ini kan ada soal Pilkada 2024 begitu, yang kita ketahui ada pelanggaran netralitas ASN di pilkada sebelumnya. Mudah-mudahan dengan adanya sanksi melalui putusan MK yang hari Kamis kemarin itu baru saja dikeluarkan, itu bisa paling tidak membawa secercah harapan begitu pelanggaran ASN ke depan ini bisa kemudian ada penyelesaiannya begitu ya, ada sanksi-sanksi atau sanksi pidana yang bisa diterapkan begitu. Baik, menarik sekali, kita akan ulas lebih dalam lagi, namun kita akan jeda dulu pemirsa dan Mbak Kania. Sesaat lagi kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Baik, terima kasih kembali di editorial Media Indonesia, Mbak Agania. Singkat saja, walaupun netralitas setengah hati, apa langkah-langkah untuk mengantisipasi agar ini tetap menjadi sesuatu yang penuh untuk kesejahteraan masyarakat dan netralitas pilkada ke depan? Ya, netralitas setengah hati. Netralitas setengah hati itu bisa diatasi dengan sanksi, begitu ya, sanksi yang tegas, begitu. Nah, artinya sanksi yang tegas ini paling tidak sudah ada keberanian, bukan keberanian ya, tapi sudah ada terobosan gitu yang diberikan oleh MK gitu dengan langkah pidana, begitu sebagai jalan keluar untuk menyiasati ketidaknetralan ASN yang selama ini selalu dilaporkan, begitu. Nah, ini kan juga sebenarnya memperlihatkan bahwa ada masalah gitu dalam kita menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam penyelenggaraan berbagai kali penyelenggaraan pemilu di Indonesia gitu. Nah, kalau kita melihat netralitas ini kan sebagai salah satu penopang begitu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu ini berjalan dengan adil ya dan jujur begitu. Nah, ini bisa dipastikan paling tidak begitu ada nih gitu ya payung hukumnya sekarang ini. Nah, kita lihat gitu bagaimana pelaksanaannya ke depan. Ada beberapa pengamat yang mengatakan ini lagi-lagi tergantung dari atasannya juga begitu dalam pelaksanaannya. Kita lihat paling tidak ini sekarang sudah ada terobosannya lah begitu, ada secercah harapan. Kita lihat dan kita kawal bersama ya Mbak Kania. Terima kasih Mbak Kania untuk ulasannya. Dan pemirsa, MK menilai netralitas aparatur negara baik sipil maupun militer dalam pilkada merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan juga adil. MK berpandangan bahwa dengan netralitas aparaturnya negara dapat menjaga keadilan dan hak warga negara untuk mengikuti pilkada sesuai dengan prinsip jujur dan adil terpenuhi. Mumpung baru 2 bulan menjabat, DPR dan juga pemerintah sebaiknya segera memperbaiki aturan pilkada demi tegaknya demokrasi yang bermartabat. Jika ditunda, keburu masuk angin karena sudah terkontaminasi gemerlapnya kekuasaan. Sekian editorial Media Indonesia kali ini. Saya Yohana Margarita undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.